Halo, jumpa lagi dalam channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan atau menyangga pH agar tetap konstan terhadap pengaruh pengenceran, penambahan sedikit asam kuat, atau penambahan sedikit basa kuat. Sebagai contoh di sini pada larutan dengan pH 7, jika ditambahkan dengan HCl, maka tidak akan mengubah pH dengan drastis ya. Di sini pH-nya menjadi 6,9 yang bisa dibulatkan menjadi 7. Jadi pH-nya hampir tidak berubah. Sifat larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri atau mengandung asam lemah dan basa konjugasinya yang berasal dari garam. Contohnya CH3COOH dengan CH3COONA, di mana asam lemahnya adalah CH3COOH dan basa konjugasinya adalah CH3COO- dari garam CH3COONA. Yang kedua adalah larutan penyangga basa, yaitu larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya yang berasal dari garam. Contohnya NH3 dengan NH4Cl. Basa lemahnya adalah NH3 dan asam konjugasinya adalah NH4+ dari garam NH4Cl. Bagaimana kita dapat menghitung atau menentukan pH larutan penyangga? A. Larutan penyangga asam. Sebagaimana kita ketahui tadi, larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah Ha dan basa konjugasi amin. Jadi, persamaan kesetimbangannya boleh kita tulis Ha setimbang dengan H+ ditambah amin. Karena ini kesetimbangan dan ini juga asam lemah, maka kita boleh tuliskan harga tetapan kesetimbangan atau Ka-nya sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Ya. Nah, rumus ini bisa kita buat menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol Ha per V dibagi dengan mol amin per V. Sehingga V-nya boleh kita coret ya. V-nya boleh kita coret. Ini di sini V-nya kita coret. Coret V-nya. Sehingga didapatkan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan mol Ha dibagi dengan mol amin. Di mana boleh kita ganti menjadi Ka sama dengan mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Ada dua tipe soal hitungan. Yang pertama, sudah terbentuk larutan penyangga dari asam lemah dengan garamnya. Contoh, hitunglah pH campuran 100 ml larutan asam asetat 0,2 m dengan 100 ml larutan natrium asetat 0,1 m, di mana Ka sama dengan 10⁻⁵. Contoh soal yang kedua merupakan campuran asam lemah dengan basa kuat di mana terdapat sisa asam lemah. Contoh, hitunglah pH campuran dari 100 ml asam sianida 0,4 m dengan 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 m. Ka sama dengan 2 kali 10⁻⁻⁶. Contoh soal yang pertama.
Tadi udah disebutkan ya, jadi kita langsung tulis aja diketahuinya 100 ml CH3COOH 0,2 M ditambah 100 ml CH3CONA 0,1 M. Ka-nya 10 pangkat min 5, ditanya pH campuran. Jawab. Kita cari dulu mol CH3COOH dari 100 ml kita rubah jadi 0,1 liter dikali 0,2 mol per liter sehingga didapatkan 0,02 mol. Mol CH3CONA sama dengan 0,1 liter dikali 0,1 mol per liter didapatkan 0,01 mol. Adapun mol basa konjugasinya dari CH3CONA sama dengan 1 kali 0,01 mol jadinya 0,01 mol. Kita ingat rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Dimasukkan saja angkanya 10 pangkat min 5 dikali 0,02 mol dibagi 0,01 mol. Didapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5 min log 2. Contoh soal yang kedua, hitunglah pH campuran dari 100 ml asam sianida 0,4 M dengan 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 M. Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi kita tulis dulu ya, diketahuinya ya. 0,1 liter, 100 ml-nya kita rubah jadi 0,1 liter, HCN 0,4 M dicampur dengan 0,1 liter CaOH 2 kali 0,1 M dengan Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Ditanya pH campuran. Jadi seperti biasa kita cari mol HCN dulu, 0,1 liter dikali 0,4 mol per liter. Didapatkan 0,04 mol. Mol CaOH 2 kali sama dengan 0,1 liter dikali molaritasnya 0,1 M atau 0,1 mol per liter didapatkan 0,01 mol. Lalu kita buat ya persamaan reaksinya ya, yang setara 2HCN ditambah CaOH 2 kali menjadi CaCN2 ditambah 2H2O ya. Jangan lupa ditulis mula-mula ada 0,04 mol HCN dan 0,01 mol CaOH 2 kali. Lalu kita lihat di sini ya, reaksi pembatasnya adalah CaOH 2 kali ya. Jadi kita masukkan di sini CaOH 2 kalinya semuanya dipakai bereaksi sehingga HCN-nya 2 kalinya ya, karena di sini koefisiennya 2. Lalu didapatkan di sini juga karena 1 koefisiennya jadi 0,01 mol dan H2O-nya 0,02 mol. Sehingga setelah reaksi terdapat sisa HCN sebanyak 0,02 mol dan CaCN 2 kali sebanyak 0,01 mol. Kita ingat rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dikali mol basa konjugasi. Jadi kita masukkan ya. Konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,02 mol per 2 kali. Ini ya, CN-nya ada 2, makanya di sini ditulisnya 2 kali 0,01 mol. Sehingga didapatkan konsentrasi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 6, pH-nya adalah 6 min log 2. Berikutnya adalah larutan penyangga basa. Sebagaimana telah diketahui, larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah LOH dengan asam konjugasi L+ atau kation dari garamnya. Kita dapatkan persamaan kesetimbangannya adalah LOH setimbang dengan L+ ditambah OH-. Sehingga didapatkan Kb sama dengan konsentrasi L+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi LOH. Kalau kita buat persamaannya menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi LOH per konsentrasi L+. Maka kalau konsentrasinya dirubah menjadi mol per volume, didapatkan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol LOH per V dibagi dengan mol L+ per V. Jadi kalau misalnya ini V-nya kita bisa coret ya.
Nah, kita coret sehingga didapatkanlah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol LOH dibagi mol L+. Sehingga untuk gampang menghafalkannya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi dari basanya. Adapun tipe soal hitungannya juga ada dua macam. Yang pertama, sudah terbentuk larutan penyangga dari basa lemah dengan garamnya. Contoh, hitunglah pH larutan penyangga yang terdiri dari 100 ml larutan NH3 0,2 m dengan 100 ml amonium sulfat 0,05 m, di mana Kb sama dengan 10⁻⁻⁵. Jadi basa lemahnya NH3 dan garamnya amonium sulfat. Yang kedua, merupakan campuran basa lemah dengan asam kuat, di mana terdapat sisa basa lemah. Contoh, hitunglah pH campuran dari 100 ml basa lemah LOH 0,4 m dengan 100 ml asam sulfat 0,1 m, Kb sama dengan 2 kali 10⁻⁴. Contoh yang pertama, hitunglah pH larutan penyangga yang terdiri atas 100 ml larutan amonia 0,2 m dengan 100 ml amonium sulfat 0,05 m, di mana Kb sama dengan 10⁻⁵. Diketahui 0,1 liter NH3 0,2 m ditambah 0,1 liter NH42SO4 0,05 m. Kb sama dengan 10⁻⁵. Ditanya pH campuran. Kita cari dulu mol NH3 sama dengan 0,1 liter dikali 0,2 mol per liter, didapatkan 0,02 mol. Mol NH42SO4 sama dengan 0,1 liter dikali 0,05 mol per liter, didapatkan 0,005 mol. Lalu kita cari mol NH4+ sama dengan 2 kali 0,005 mol, yaitu sama dengan 0,1 mol. Di sini kenapa dikali 2? Karena NH4-nya pada rumus ini ada 2 kali. Lalu kita ingat rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Kita masukkan sama dengan 10⁻⁵ dikali 0,02 mol dibagi 0,01 mol. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁵, pOH-nya sama dengan 5 min log 2, dan pH-nya sama dengan 9 plus log 2. Contoh soal yang kedua, hitunglah pH campuran dari 100 ml basa lemah LOH 0,4 m dengan 100 ml asam sulfat 0,1 m, Kb-nya 2 kali 10⁻⁴. Diketahui 0,1 liter LOH 0,4 m ditambah 0,1 liter H2SO4 0,1 m, Kb sama dengan 2 kali 10⁻⁴, ditanya pH campuran. Jawab ya, kita cari dulu mol LOH-nya sama dengan 0,1 liter dikali 0,4 mol per liter sama dengan 0,04 mol. Mol H2SO4-nya 0,1 liter dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,01 mol. Kita tulis persamaan reaksinya, 2LOH aqueous tambah H2SO4 aqueous menjadi L2SO4 aqueous tambah 2H2O liquid ya. Mula-mula ada 0,04 mol LOH dan 0,01 mol H2SO4. Kita lihat di sini reaksi pembatasnya adalah H2SO4 ya. Reaksi pembatasnya H2SO4, jadi kita masukkan H2SO4-nya yang bereaksi adalah 0,01 mol, sehingga LOH-nya yang bereaksi adalah 2 kali ya, koefisiennya 2, jadi 0,02 mol, dan garam yang terbentuk adalah 0,01 mol. Sehingga pada saat setelah reaksi didapatkan ada sisa LOH sebanyak 0,02 mol, dan garam yang terbentuk adalah 0,01 mol. Ini adalah terbentuk larutan penyangga. Jadi kita ingat tadi rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Kita masukkan sama dengan 2 kali 10⁻⁴ dikali
0,02 mol dibagi dengan, ingat ini L-nya ada 2, jadi ini 2 kali 0,01 mol. Sehingga konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, pOH-nya adalah 4 min log 2, sehingga pH-nya adalah 14 dikurang 4 min log 2 sama dengan 10 plus log 2.